Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4691. Gerard sangat ketakutan dengan kata-kata Charlie sehingga dia hampir pingsan. Dia diam-diam merenung dalam ketakutan, putra Herman yang hilang memprovokasi Charlie. Dan Charlie memerah 10 miliar dolar selama 10 tahun. Saya menyinggung ayah Charlie 20 tahun yang lalu, dan menarik kembali kata-kata saya. Melihat seperti ini, dosaku lebih dari Herman. Memikirkan hal ini, suaranya hampir menangis, dan dia memohon. T.N. Wade, saya menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa dipercaya dan menarik kembali kata-kata saya. Aku benar-benar tahu apa yang salah. Sekarang, saya bersedia terbang ke makam ayah Anda, Tuan Changing Wade. Semalam untuk bersujud dan meminta maaf, dan saya juga bersedia bersujud kepada Hogan dan meminta maaf. Selama kamu bisa memaafkanku kali ini, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mempermalukan Hogan lagi. Dia adalah saudaraku, jika dia membutuhkanku untuk apapun, singkatnya, aku akan melakukan yang terbaik. Charlie mencibir, Tuan Liu, Anda dan saya sudah saling kenal selama beberapa waktu. Apakah kamu pikir aku orang yang banyak bicara? Gerard tersedak dan berkata, Tuan Wade, maafkan aku kali ini demi usiaku. Charlie bertanya lagi padanya, lalu menurutmu apa aku orang yang begitu baik? Kamu sudah tua. Bukankah Herman sudah tua? Apakah usianya lebih muda darimu? Ini. Gerard melihat Charlie agresif dan sepertinya tidak mau mengakomodasi dia sama sekali. Jadi dia hanya bisa berkata, Tuan Wade, tolong lihat wajah Jemima dan beri aku kesempatan untuk berubah. Jemima? Charlie tersenyum dan berkata dengan serius, Miss Jemima memang gadis yang baik. Dan dia pada dasarnya berbeda darimu. Kamu adalah penjahat yang tidak bisa menepati janjinya, tapi dia selalu bisa menepati janjinya. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, dia berjanji pada para pedagang di warung pinggir jalan lebih dari 10 tahun yang lalu. Bahwa dia tidak akan pernah menaikkan sewa, dan dia melakukannya. Bagaimana denganmu? Apa yang telah kamu lakukan untuk menepati janji selama lebih dari 10 tahun berturut-turut? Apa yang terjadi? Gerard tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Charlie melanjutkan, jika Anda dapat mengatakan 1, 2, atau 3 hal tentang komitmen Anda untuk menepati janji Anda. Aku juga bisa mempertimbangkan untuk memberimu hukuman yang ringan, tapi jika kamu tidak bisa mengatakannya. Jangan bawa Nona Jemima ke sini sebagai tameng. Lagi pula, kamu juga pria berusia 50 tahun ini. Dan kamu bahkan menggunakan putrimu sebagai tameng ketika kamu dalam kesulitan. Apakah kamu tidak takut ditertawakan ketika itu menyebar? Ekspresi Gerard seburuk labu pahit. Dia memeras otaknya dan tidak bisa memikirkan apapun yang benar-benar bisa dia lakukan untuk menepati janjinya. Setelah memikirkannya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi dia hanya bisa menatap Charlie, dan berkata dengan menyedihkan. T.N. Wade. 3 hal yang kamu katakan itu semua salahku, dan aku tidak berani membantah. Saya hanya meminta Anda untuk memberitahu saya cara menebusnya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana cara menebusnya terserah Anda, biarkan saya melihat seberapa tulus Anda dalam bertobat. Aku. Gerard kehilangan kata-kata, dan dia benar-benar membiarkannya mengatakan bahwa dia tidak memiliki keberanian. Jika ada ketulusan yang kurang, Charlie pasti tidak akan setuju, dan bahkan mungkin akan lebih marah karenanya. Jika ada lebih banyak ketulusan, Charlie mungkin setuju, tetapi itu akan sangat menyakitkan. Setelah memikirkannya, dia dengan ragu-ragu berkata, Tuan Wade, saya rela mengeluarkan uang 100 juta dolar AS. Setiap tahun dalam 20 tahun ke depan untuk menebus kesalahan yang telah saya buat dalam 20 tahun terakhir. Bagaimana menurutmu? Mengatakan bahwa dia memandang Charlie dengan gugup, karena takut dia tiba-tiba menjadi liar. Total 20 tahun dan 2 miliar dolar AS adalah jumlah yang sangat besar di mata kebanyakan orang. Tapi Gerard tahu dalam hatinya bahwa bagi Charlie, ini bukan apa-apa. Sebagai imbalan atas pengampunan Charlie, Herman setuju untuk menghabiskan 10 miliar selama 10 tahun. 2 miliar dalam 20 tahun, dan 10 miliar dalam 10 tahun, perbedaannya di sini. Bukan hanya 5 kali hubungan antara 10 miliar dan 2 miliar. Jika Anda mempertimbangkan tingkat bunga dengan siklus 10 tahun ekstra dan beberapa faktor inflasi 10 tahun. 2 miliar miliknya sebenarnya 1/8, atau bahkan 1/10 dari Herman. Karena itu,
Ketika dia mengambil inisiatif untuk mengatakan harga ini, hatinya sangat gelisah. Karena takut Charlie akan segera memalingkan wajahnya jika dia tidak puas. Bab 4692. Charlie menatap Gerard dengan tatapan kosong saat ini, dan dia sudah melihat melalui sifat pria ini di dalam hatinya. Jangan melihatnya tertawa dengan semua orang sepanjang hari. Pada kenyataannya, lelaki tua ini adalah pelit standar. Dengan pelajaran Herman, dia masih bisa menawarkan harga 2 miliar dalam 20 tahun. Yang menunjukkan bahwa dia menginginkan uang, bukan hidupnya. Namun, Charlie tidak benar-benar menginginkan uangnya. Baginya, dia hanya memiliki dua tuntutan sekarang. Satu adalah membuat Gerard membayar pelanggaran janjinya kepada ayahnya. Dan yang lainnya adalah membuatnya membayar Paman Chen. Hal kedua dapat diselesaikan dengan uang, tetapi hal pertama pasti bukan tentang uang. Dia, Charlie, tidak akan menggunakan nama ayahnya untuk pergi ke Gerard demi mendapatkan uang secara sembarangan. Dalam pandangan Charlie, hal pertama yang membuat Gerard membayar harga selain uang. Termasuk namun tidak terbatas pada kepribadian, martabat, dan hukuman fisik. Hanya saja dia tidak ingin membiarkan Gerard bernapas lega begitu cepat. Dalam hal ini, Gerard harus diberi tekanan yang cukup untuk membuatnya takut mati terlebih dahulu. Dan terakhir, beri dia kesempatan untuk bernafas. Jadi, Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Gerard, menurutmu siapa yang lebih bersalah antara kamu dan Herman?" Kata-kata Charlie membuat Gerard takut, bahkan bibirnya pucat. Seperti orang mati yang baru saja selesai mengecat riasan mayat hidup. Yang paling ditakutinya adalah Charlie menanyakan hal seperti itu. Ini juga berarti bahwa hukuman Charlie untuknya harus didasarkan pada hukuman Herman. Jika rasa bersalah saya lebih kecil dari Herman, maka mudah untuk mengatakannya. Jika kesalahan saya lebih besar dari Herman, maka jumlah ganti rugi saya tidak boleh lebih rendah dari standar Herman. Itu 10 miliar dalam 10 tahun dan itu masih dolar as. Bella telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku tidak memberinya 100 juta dolar. Wade bermarga ini tiba-tiba keluar dan meminta saya untuk menghabiskan begitu banyak uang. Itu membuatku merasa tidak nyaman bahkan jika itu merenggut nyawaku. Tapi dia sangat kuat. Bagaimana aku bisa memprovokasi dia? Belum lagi Cataclysmic Smithfront, aku bahkan tidak tahan dengan Gyro of Four Dragons. Memikirkan hal ini, Gerard gemetar ketakutan seperti saringan sekam. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Charlie. Karena dia tahu betul dalam hatinya bahwa dia tidak menghormati ayah Charlie yang sudah meninggal. Dengan kembali pada kata-katanya. Masuk akal bahwa dosa ini jauh lebih besar daripada ajaran Herman kepada putranya. Lebih dari 2 kali lipat ukurannya. Namun, bagaimana dia bisa mengatakan ini? Setelah ini dikatakan, itu akan menjadi banyak uang. Memikirkan hal ini, Gerard, yang sangat mencintai uang, menangis. Dan dia memohon dengan ingus dan air mata, "Tuan Wade, silakan lihat yang berikutnya demi pertobatan, dan gunakan tindakan praktis untuk yang berikutnya. Kesempatan penebusan, saya ingin berlutut di depan makam ayahmu selama 3 hari 3 malam untuk mengungkapkan pertobatan saya. Dan pada saat yang sama, saya berdoa agar dia tahu lebih baik dan memaafkan kesalahan yang saya buat ketika saya masih muda." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Hogan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya telah menunda masa muda Hogan selama 20 tahun. Saya akan memberikan kompensasi kepadanya untuk 20 tahun pendapatan berdasarkan pendapatan tertinggi dari manajer profesional di Hong Kong." Charlie tertawa terbahak-bahak. "Oh, Liu Sher, Anda benar-benar pandai menghitung. Penghasilan tertinggi manajer profesional di Hong Kong tidak boleh melebihi HK 1-2 juta per tahun. Dan Anda akan mendapatkan HK 4-5 miliar dalam 20 tahun terakhir. Anda baru saja mengatakan bahwa 2 miliar dolar dalam 10 tahun. Dan sekarang jumlahnya kurang dari 1 miliar dolar, dan Anda masih melaporkan semakin sedikit uang, bukan?" Gerard gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata, Tidak, bukan itu yang saya maksud. Pak Wade, aku rela pergi ke makam ayahmu dan berlutut selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian berikan 2 miliar dolar dalam 20 tahun. Charlie menatapnya, tersenyum main-main, dan dengan sengaja membuatnya takut. Saya akan membuat harga, 20 miliar dolar as dalam 10 tahun. Jika Anda setuju, kami akan berbicara. Jika Anda tidak setuju, kami tidak perlu membicarakan apapun di sini. Bab 4693.
Kata-kata Charlie membuat Gerard sangat ketakutan hingga pingsan. Bella yang ada di sampingnya buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Memegang kepalanya, gemetar sambil berteriak serak di telinganya. Ada apa denganmu? Gerard, bangun, Gerard, jangan membuatku takut. Dengan teriakan Bella, Gerard terbangun. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah menatap Charlie dan menangis. T.N. Wade, kamu menginginkan hidupku. 20 miliar dalam 10 tahun, dan itu juga dalam dolar as, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Setelah berbicara, dia menangis dengan getir. Memang benar saya salah. Tapi kamu tidak bisa mengambil keuntungan dari topik ini dan meminta begitu banyak uang dariku. Jika kamu ingin aku memberikan begitu banyak uang, lebih baik membunuhku secara langsung. Jika kamu membunuhku, warisanku masih bisa diserahkan kepada Jemima dan anak-anakku yang lain. Tetapi jika saya harus berjanji kepada Anda, saya dan mereka tidak akan menjadi apa-apa, dan masa depan mereka akan menjadi kemiskinan. Charlie tersenyum dingin, dan berkata ringan, "Hei, menurutku idemu sangat bagus." Setelah itu, dia berkata dengan serius, "Tidak, sejujurnya, saya sekarang adalah pemilik keluarga Wade. Dan saya masih memiliki Emgrand Group, Jax Pharmaceutical, Isu Shipping, dan Chatachlis Front di tangan saya. Tidak ada tempat untuk menghabiskan banyak uang. Tidak ada artinya meminta uang kecil ini darimu. Lagi pula, jika saya benar-benar mengambil uang Anda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda lagi. Lalu saya, sebagai seorang putra, tidak memberi ayah saya nafas, tetapi menukar martabat ayahnya dengan uang. Dan aku tidak akan tahu malu di depannya ketika aku mati di masa depan. Jadi, solusi terbaik untuk masalah ini adalah meminta maaf setelah kematian. Tidak hanya kamu memiliki penjelasan kepada ayahku, tetapi juga kepada Paman Chen. Dan seperti yang Anda katakan tadi, Anda mati sekarang, aset Anda tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Dan anak-anakmu akan bisa mendapatkan semua warisanmu, semua orang senang. Ah! Gerard tercengang untuk sementara waktu. Dia awalnya ingin membuat silo kata-kata yang memancing simpati untuk memaksa Charlie menurunkan harganya. Tapi siapa sangka kalau dilihat dari penampilan Charlie, dia lebih suka membunuh. Jika demikian, bukankah kata-kata kejam yang baru saja dia katakan akan menyentuh hati Charlie? Tepat ketika Gerard begitu ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Charlie berkata kepada Joseph, yang ada di sampingnya, "Joseph, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Liu akan memiliki keberanian seperti itu. Karena dia bermaksud meminta maaf dengan kematian, maka kamu dapat menemukan solusi dengan waktu yang tepat untuk memenuhi keinginannya." Joseph berseru tanpa ragu-ragu, "Tuan Wade, yakinlah, bawahanmu akan mengaturnya dengan baik." Gerard hampir tercengang, dan kali ini, Charlie berbicara kepada Joseph lagi. "Namun, saya punya permintaan, Joseph, Anda harus mendengarkan dengan seksama." Joseph mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silakan pesan." Charlie berkata dengan sangat serius, "Emerliu memiliki keberanian seperti itu benar-benar membuat saya terkesan. Jadi ketika Anda mengirimnya di jalan, jangan membuatnya terlalu sulit. Yang terbaik adalah membiarkannya pergi lebih cepat dan meminimalkan rasa sakitnya. Itu juga caraku untuk menunjukkan rasa hormat padanya." Joseph segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan Anda akan membiarkan Tuan Liu pergi tanpa rasa sakit." Gerard sangat ketakutan sehingga dia hampir membalikkan punggungnya. Dan Charlie berkata kepada Bella saat ini, "Mrs. Liu, setelah Tuan Liu pergi, saya harap Anda, sebagai seorang janda, akan dapat menguburkannya dengan cara yang mulia. Pada waktu itu, Anda harus mengatur pemakaman terbaik di Hong Kong untuk Tuan Liu." Bab 4694. Bella juga tercengang, dan dia tersedak. "Wade, Emer Wade, saya dalam keluarga tidak memiliki kendali atas properti." "Tidak apa-apa." Charlie melambaikan tangannya, "Kamu pergi untuk membeli dulu, berapapun harganya. Saya akan memberi Anda penggantian tagihan, tidak masalah jika Anda tidak punya uang untuk membayar di muka. Hubungi saya setelah Anda membuat pilihan dan saya akan mengatur seseorang untuk check out." Gerard menjadi semakin ketakutan, dia berlutut di tanah. Dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, "Tuan Wade, aku sangat menyesalinya. Saya mohon untuk memberi saya kesempatan lagi, jumlah tertentu, kita bisa mendiskusikan." Charlie tersenyum sedikit, "Emerliu,
Tidak perlu mengatakan hal seperti itu lagi. Saya tidak ingin 1 sen pun dari uang Anda. Anda hanya bisa pergi di jalan dengan mantap. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Gerard menangis ketakutan. Dia merasa bahwa jika Charlie benar-benar menginginkan hidupnya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Bahkan jika dia bernilai ratusan juta. Joseph memiliki 10,000 cara untuk membunuhnya dalam 1 hari. Memikirkan hal ini, keinginannya untuk bertahan hidup dalam sekejap. Dan dia berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan Wade, aku berjanji padamu, bukan? 20 miliar yuan dalam 10 tahun, bahkan jika saya memecahkan pot dan menjual besi, saya pasti akan menemukan cara untuk keluar." Charlie menatapnya dengan penuh minat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "T.N. Liu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku menginginkan uangmu, mengapa aku tidak membunuhmu saja? Kenapa kamu berubah pikiran begitu cepat?" Gerard menangis dan berkata, "Tuan Wade, aku belum cukup hidup. Tolong beri aku kesempatan." Charlie mendengus dan berkata, "Kesempatan telah diberikan kepadamu sekarang, tetapi kamu tidak dapat menangkapnya." Gerard sangat ketakutan dan menangis ketika dia berkata, "Tuan, menyeberang? Bagaimana Anda ingin dipuaskan selama Anda memiliki permintaan berikutnya? Aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan." Gerard menangis serak, tidak seperti pria berusia 50-an yang berkarier. Orang tua yang sukses. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan suara tergesa-gesa datang. "Ayah, ada apa denganmu?" Charlie sedikit mengernyit, dan dia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Jemima. Hanya saja Charlie tidak mengerti bahwa Jemima seharusnya mengadakan penjualan amal di Simsasui hari ini. Tapi dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul di bandara. Ketika Gerard melihat putrinya, dia sangat gembira, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat. Dan menangis dan berteriak, "Jemima, tolong selamatkan ayahmu. T.N. Wade menginginkan nyawa ayahmu, kau bisa mengatakan apa saja. Mintalah ayahmu." Jemima menatap Charlie dengan kaget, dan berkata, "Mr. Wade, apa yang terjadi di sini?" Charlie berbalik, menatap Jemima, dan berkata dengan serius, "Maaf, Nona Jemima, saya punya beberapa rekening lama dengan ayahmu yang harus diselesaikan." Saat Jemima bergegas menarik Gerard ke atas, dia menatap Charlie dengan mata terbelalak. Kemudian bertanya, "Pak Wade, ayahku bilang kau menginginkan nyawanya. Apakah ini benar?" Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Nona Liu, saya tidak menginginkan nyawanya. Saya hanya ingin dia memberi saya penjelasan, tetapi dia takut saya akan meminta uangnya. Jadi dia berinisiatif memilih untuk meminta maaf dengan nyawanya. Mungkin bagi Tuan Liu, uang lebih penting daripada nyawa." Gerard tidak berani membiarkan Jemima menariknya, sehingga dengan cepat mendorong tangannya. Berlutut di tanah lagi, menatap Charlie, dan tersedak. "T.N. Wade, uang tidak sepenting nyawa. Uang benar-benar tidak sepenting nyawa." Bab 4695. Jemima melihat penampilan ayahnya yang menakutkan, dengan sedikit marah menanyai Charlie, "T.N. Wade, ayahku semakin tua. Bagaimana dia menyinggung Anda? Kenapa kamu ingin memperlakukannya seperti ini?" Menghadapi pertanyaan Jemima, Charlie tidak lagi menutupinya, dan bertanya, "Nona Liu, tahukah Anda bahwa ayah Anda pernah menjanjikan sesuatu kepada seorang pria bernama Changing Wade lebih dari 20 tahun yang lalu? Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyusahkan pemuda lain bernama Hogan Chen. Tapi tidak lama setelah itu, Changing Wade meninggal secara tak terduga. Dan ayahmu segera mengingkari janjinya, sehingga Hogan bersembunyi di Chinatown dia selama lebih dari 20 tahun? Mata Jemima melebar, menatap Charlie tak percaya, dan bertanya, "Kamu, apa hubunganmu dengan mereka?" Charlie berkata ringan, "Changing Wade adalah ayahku, dan Hogan Chen adalah teman ayahku." Ketika Jemima mendengar itu, dia merasakan kulit kepalanya langsung meledak. Matanya tertuju pada Charlie, dan dia tersedak. "Artinya, Anda datang ke Hong Kong dan tinggal di rumah kami. Kamu sama sekali tidak datang untuk membahas kerjasama dengan ayahku. Kamu sengaja mendekati keluarga kami, menunggu kesempatan untuk membalas dendam terhadap ayahku." Saat dia berbicara, matanya langsung memerah, dan air mata tidak bisa menahan keluar dari matanya. Dia bertanya dengan lembut,
Jadi dari pertama kali kita bertemu sampai kita berpisah pada siang hari ini, kamu hanya berakting kan? Charlie tiba-tiba menatap mata sedih Jemima, dan dia menjelaskan tanpa sadar. Aku di sini berakting yang benar, tapi aku hanya berakting di depan Gerard. Jemima menangis dan bertanya, ketika kamu di depanku, bukankah kamu sedang berakting? Jika kamu tidak berakting, mengapa kamu menyembunyikan identitas aslimu? Dan niat sebenarnya? Charlie menatap Hogan di sebelahnya, dan berkata ringan. Alasan mengapa saya menyembunyikan identitas dan niat saya adalah untuk menunggu keadilan untuk Paman Chen hari ini. Kamu harus tahu bahwa ayahmu ingin membunuh Paman Chen. Jika saya tidak datang, Paman Chen mungkin telah dibunuh setelah meninggalkan gerbang bandara ini. Jemima mengikuti mata Charlie dan melihat ke atas, ketika dia melihat Hogan, seluruh tubuhnya pasti merasa malu. Jadi, dia menatap Hogan, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan nada meminta maaf. Tien Chen, saya telah mendengar tentang upaya ayah saya untuk membunuh Anda sebelumnya. Dan saya telah meyakinkan diri saya sendiri selama beberapa tahun terakhir tentang masalah ini. Saya berbicara dengannya berkali-kali, dan setiap kali dia berbohong dengan alasan bahwa keberadaan Anda tidak diketahui. Dan saya baru mengetahui hari ini dari orang lain bahwa Anda telah kembali ke Hong Kong. Jadi saya bergegas dan ingin menjelaskan kepada ayah saya, biarkan dia tidak mempermalukan Anda lagi. Berbicara tentang ini, dia melirik Charlie lagi, dan berkata dengan kesal. Hanya saja aku tidak menyangka setelah aku datang ke sini, akan menjadi seperti ini. Gerard mendengar ini, dan segera menangis dan berkata, Jemima, ayah benar-benar tahu apa yang salah, kamu dan Pak Wade mohon ampun. Selama kamu memberi ayah kesempatan untuk berubah, ayah bersedia menanggung harga berapapun. Jemima sambil mendesah menatap Charlie, mengerucutkan bibir merahnya, dan memohon. Tien Wade, aku mohon, ayahku tidak melakukan kesalahan besar, jangan membuatnya terlalu malu. Mengatakan bahwa dia memandang Gerard, dan menambahkan, ayahku. Meskipun perilakunya tidak terlalu benar dan karakternya di luar tidak baik, dia juga sudah sangat tua. Dan aku, putrinya, mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik. Meskipun dia bukan orang baik, dia juga bukan penjahat. Dibandingkan dengan penjahat sungguhan seperti Jairo, dia hanya sedikit berpikiran sempit dan tentara bayaran.